Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di kebaktian SMA Metodis 5. Kita akan memulai ibadah kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mazmur 23 ayat 4. Meskipun aku berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian, aku tidak akan takut pada kejahatan, karena Engkau bersamaku. Tongkatmu dan gadamu dan tongkatmu, mereka yang menghibur aku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami bisa bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berkati semua yang membawa acara ini ya Tuhan, dan berkati juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi Sukacita Surga. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
Teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan kita dari Maleakhi 3 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Teman-teman bisa mengikutinya dari rumah. Maleakhi 3 ayat 1 sampai 5. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Rosdiana. Kita bernyanyi karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oke, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah Allah yang bukan hanya Allah yang tak terpikirkan oleh kami, tetapi Allah juga yang sudah menyatakan diri kepada kami lewat firman Tuhan yang sudah kami nikmati sehari-hari ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang menunjukkan karya yang sangat besar bagi kami, bukan hanya lewat ciptaan-Mu, tetapi juga karya-Mu yang begitu besar lewat kematian-Mu di kayu salib. Sehingga kami yang tadinya tak berguna, kami yang tadinya harusnya dihukum, masuk ke dalam maut, sekarang memperoleh kebenaran di dalam Tuhan dan mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Biarlah
dalam hidup yang seperti itu kami boleh menghargai itu dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari seluruh berkat yang sudah Tuhan berikan, seluruh anugerah yang sudah kami miliki saat ini. Waktu ini Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, tolong kami untuk belajar lebih banyak lagi tentang kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menghidupinya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini ya sekaligus juga menyambut sukacita dari teman-teman kita yang sebentar lagi akan merayakan Imlek. Saya ingin kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi teladan bagi kita sehari-hari, ya, yaitu Daniel, ya. Harusnya sih Daniel ada di sini, tapi Ibu cek dari tadi Daniel belum masuk sepertinya, ya. Daniel 11 IPA yang Ibu tahu ada Daniel di kelas di SMA ya. Baik, apakah suara Ibu kedengaran dengan baik? Kedengaran, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi topiknya hari ini adalah pemuda idaman. Ya, tentu ini adalah sesuatu yang sangat-sangat diinginkan oleh semua orang. Kamu sekarang adalah pemuda. Walaupun ada istilah pemuda-pemudi ya, untuk perempuan namanya pemudi begitu ya, untuk laki-laki namanya pemuda ya. Tetapi maksud dari firman Tuhan ini adalah berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Mari kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang begitu terkenal, saking terkenalnya juga ya, banyak cerita-cerita tentang dia, bahkan ada lagunya, bahkan banyak orang yang mengambil namanya ya, yaitu Daniel. Daniel adalah seorang pemuda idaman pada masanya. Nah, mudah-mudahan setelah ini kamu menjadi pemuda atau pemudi idaman pada masamu. Nah, gitu ya. Kalau sekarang Daniel masih hidup, ya tentu dia tidak pemuda lagi ya, karena sudah tua tentunya. Tetapi ya, pada masanya ketika dia masih muda, dia adalah seorang pemuda idaman semua orang. Ya, karena apa sih seorang Daniel disukai oleh orang? Apakah karena dia ganteng misalnya, karena cakap wajahnya, karena menarik? Kalau lihat sekilas dari foto ini sih, gambar yang ada di slide-mu mungkin bisa langsung melihat, ya iya ya, tentulah dari perawakannya dia adalah seorang yang sangat menarik tentunya ya. Tetapi banyak orang juga yang menarik tapi tidak selalu jadi idaman, ya. Menarik penampilannya, cakep dia, ganteng dia, mungkin tenar, tiba-tiba udah ditangkap aja, masuk ya, katanya narkoba misalnya, atau melakukan kejahatan yang lain. Bahkan sekarang kalau kita lihat banyak kejahatan-kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang secara fisiknya menarik, baik laki-laki maupun perempuan. Penipu tidak selalu lagi seram. Kan gitu ya. Cowok penipu tidak selalu lagi seram. Kalau seram wajahnya langsung dijauhi, kan gitu ya. Tapi kalau cakep gitu ya, menarik, nah dia mudah menipu, biasanya begitu. Nah, jadi berarti tampang menarik ya, kalau dia cakep juga nggak selalu menjadi idaman. Nah, gitu ya. Nah, ini yang mau kita pelajari. Kenapa sih seorang Daniel itu memang bukan hanya Daniel, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita tahu ya, masih muda tapi sudah menunjukkan sikap yang bagus, yang cocok diteladani sehingga menjadi idaman banyak orang ya. Daniel adalah salah satunya yang sangat menarik untuk kita pelajari. Oke, nah tentu ya kita harus belajar dari kitab Daniel. Nah, memang ini harusnya dibaca semua dari kitab Daniel ya. Tapi dengan waktu yang begitu singkat yang ada, nanti kamu coba baca dengan baik semua kitab Daniel itu karena ini menarik untuk dipelajari. Dia kisahnya tidak terlalu apa namanya ya, mungkin tidak terlalu sulit untuk kamu mengerti karena kalau kita baca urutan-urutannya itu cukup
untuk membuat kita menikmati dan hanyut di dalam ceritanya. Sebenarnya kisah Daniel itu ya. Tapi hari ini kita hanya perkenalan tentang Daniel. Daniel siapa sih sebenarnya Daniel ini? Maka Daniel yang akan kita baca dari Daniel 1, dari pasal 1 ya. Itu pun mungkin nanti tidak akan semua dari pasal 1 ini Ibu bacakan, tetapi Ibu sajikan di sini ya. Kalau kamu mau baca nanti lebih teliti lagi, bisa menambah pemahaman, dan kalau memungkinkan untuk waktu diskusi, ya boleh kita diskusikan. Apa sebenarnya yang menarik dari seorang Daniel? Nah, beberapa poin dari nats itu Ibu ambil, kira-kira seperti ini. Di ayat 1, di pasal 1 ayat 3 dikatakan, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa, perhatikan ya, beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja. Jadi berarti nanti kalau terjaring Daniel, berarti Daniel ini adalah dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Wah, secara status dia sudah hebat ya. Keturunan raja dan kaum bangsawan, berarti dia adalah kaum bangsawan. Orang yang di dalam masyarakat, dalam status sosial ternyata berasal dari status yang boleh tanda kutip kita bilang lebih tinggi ya di dalam masyarakat. Kemudian orang-orang, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Wah, hebat sekali ya. Tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian ilmu. Wah, ini perawakannya baik, ilmunya oke ya, dan yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nanti kita lihat di penjelasan berikutnya. Jadi background mereka di sini sudah dikatakan, mereka atau Daniel, secara khusus Daniel ya, sebenarnya mereka nanti ada 4 orang, Daniel dan kawan-kawan, tetapi kita fokus kepada cerita Danielnya. Nah, tidak bercela, tidak ada sesuatu celah ya. Kok kayaknya ini sedang mencari manusia yang sempurna ya. Walaupun Tuhan bilang tidak ada manusia yang sempurna. Tapi mungkin kalau lihat kesempurnaan manusia, dalam tanda kutip, walaupun mungkin tentu tidak sesempurna seperti Tuhan begitu ya. Maka itu bisa kita temukan dalam diri seorang Daniel ya. Tidak ada suatu celah, berperawakan baik, berarti tampangnya oke ya. Memahami berbagai-bagai hikmat dan punya ilmu. Jadi dia bukan hanya cerdas, pintar, tapi dia juga berhikmat, bijaksana. Orang cerdas tidak selalu bijaksana. Banyak orang pintar tapi tidak mau menggunakan ilmunya dengan baik, akhirnya hasilnya tidak pas gitu ya. Jadi pintar tapi tidak bijaksana. Tidak semua orang pintar itu bijaksana. Nah, Daniel ini dia bijaksana, berhikmat, ya wise dia ya. Kemudian dia pintar ya, dia memiliki kemampuan di berbagai-bagai ilmu. Jadi tentu ya pastilah kita sebagai manusia melihat dia, wah ini namanya manusia yang sempurna dalam pandangan kita. Sangat-sangat diidamkan oleh semua orang. Kan begitu ya. Dan nanti kalau kita lihat di ayat setelah nanti ada proses bagaimana Daniel dan kawan-kawan mengikuti pembelajaran. Nanti di sini kan untuk diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Artinya diajari dulu nanti mereka bahasanya Babel ya. Pada nanti kita lihat di slide selanjutnya gitu ya. Hasilnya ini saya langsung lompat di ayat 19 dan 20. Hasilnya raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka, di antara orang-orang yang diambil itu tadi ya, tidak di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria, yang 4 orang mereka. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Lebih dikuatkan lagi di ayat 20 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan, lihat ya, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Jadi kalau ada perlulah untuk tahu sesuatu hal gitu ya, yang ditanyakan raja kepada mereka, ada kalimat yang luar biasa, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Ya, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Tadi mereka masih pemuda ya. Dan semua ahli jampi. Nah, jadi orang-orang yang dianggap ahli-ahli jampi ya.
di seluruh kerajaan. Daniel bersama dengan ketiga orang temannya dikatakan 10 kali lebih cerdas daripada mereka. Tentu ahli-ahli jampi ini sudah banyaklah di antara mereka yang sudah berumur, yang sudah lama bekerja di kerajaan gitu ya. Tapi katanya 10 kali lebih cerdas dari mereka. Wah, kalau begitu memang sempurna sekali lah ya seorang Daniel itu yang kita lihat. Jadi kalau ada temanmu bernama Daniel, coba dulu ya, ingatkan dia untuk figur seorang Daniel yang ada di Alkitab ini. Betapa idaman sekali sebenarnya Daniel itu ya. Jangan sampai dinodai ya, dinodai apa ini? Nama Daniel atau tokoh Daniel yang kita pelajari dalam Alkitab ini. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya ceritanya dari situ yang bisa nanti kita pelajari dari kisah Daniel ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara membahas atau mempelajari kisah Daniel dari buku Daniel atau dari kitab Daniel, itu sejarahnya adalah di mana Yehuda, umat pilihan Allah itu sedang dijajah oleh Babel. Dan memang Allah mengizinkan Babel menang atas Yehuda. Sehingga orang-orang yang ada di Yehuda, orang-orang umat Allah itu semuanya dibawa sebagai tahanan daripada jajahan. Jadi pada waktu itu begitu, kalau misalnya terjadi perang, lalu kemudian ada yang kalah, maka seluruh kerajaan yang kalah itu akan dibawa ke daerah penjajahnya, gitu ya, daerah penjajahnya. Lalu kemudian mereka mau dijadikan budak, boleh, peralatan, barang-barang mereka menjadi hak milik penjajah. Siapa yang menang, dia yang menguasai, kira-kira begitu. Bahkan saking menderitanya mereka pada zaman itu sampai perkakas rumah Allah aja yang adalah simbol ya, simbol kemahakuasaan Allah yang hadir di tengah-tengah Yehuda pada saat itu juga dibawa ke Babel. Sehingga itu dibawa bahkan disatukan dengan perbendaharaan dewa-dewa Babel. Jadi sangat situasinya pada waktu itu orang-orang itu bangsa Yehuda itu, orang-orang Israel itu sangat terhina situasinya ya. Jadi kalaupun misalnya untuk mencari orang yang fight, yang tetap semangat, yang bagus itu ya, dan yang tetap setia melayani Tuhan itu akan sangat sulit. Akan sangat sulit gitu ya. Tetapi nanti kita lihat justru di tengah-tengah situasi itu pun orang itu masih menemukan Daniel dan 4 orang temannya yang bukan saja secara jasmani bagus, tapi rohaninya masih tertuju kepada Tuhan dan bagus di dalam kehidupannya, gitu ya. Jadi itu yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian Daniel ini secara identitas dikatakan dia adalah keturunan Yehuda. Kemudian dia bersama temannya dikatakan berperawakan yang sangat baik, memahami berbagai ilmu, cakap bekerja. Gitu ya. Jadi Daniel bersama dengan ketiga orang ini dan mereka berempat lah saya bilang ya, ada di antara orang-orang buangan itu, ada di antara orang-orang yang dibawa ke Babel, ada di antara orang-orang yang dijajah. Dengan kata lain, ada di antara orang-orang yang mengalami penderitaan akibat penjajahan. Kita tidak mengalami lagi penderitaan akibat penjajahan oleh Jepang, Belanda zaman dulu. Tapi kalau belajar sejarah, tentu kita tahu bagaimana rasanya menderita di bawah penjajahan. Dan sekarang mereka tidak lagi tinggal di daerahnya, sekarang dibawa ke tempat daerah penjajah itu. Yang secara kultur, secara budaya semuanya berbeda dengan mereka. Dan sekarang mereka akan dibuat menjadi pekerja-pekerja di sana. Gitu ya. Jadi boleh kita bilang di sana bahwa lingkungan yang baru itu sangat menekan, sangat membuat Daniel bersama dengan kawan-kawan seharusnya depresi, stres, lalu kemudian meninggalkan Tuhan, lalu kemudian tidak perlu lagi untuk menjaga dirinya dengan baik, atau mungkin ikut hanyut dengan situasi yang ada pada daerah tersebut. Supaya apa? Supaya tidak dimusuhin orang. Supaya apa? Supaya tidak dihukum, supaya tidak mendapat kejoliman ya. Sebagai minoritas kita di sini harusnya melakukan sesuatu yang apa yang mereka mau supaya kita tidak ikut mendapat masalah. Kira-kira begitu harusnya gitu ya. Tetapi perhatikan dengan baik, Daniel dan kawan-kawan justru berusaha hidup kudus sekalipun di antara ketidakbenaran lingkungan. Jadi Babel pada waktu itu adalah penyembah berhala ya, dan di sana
Yang terjadi adalah bagaimana semua orang-orang yang ada di daerah itu tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah dewa. Bahkan nanti kalau kita baca, kita dengar dengan benar. Sampai nanti Raja Babel itu dianggap sebagai dewa dan harus disembah. Nah, kira-kira begitu. Ya, kalau rajanya sudah bertitah, jadi. Nah, nggak boleh lagi ditarik ucapannya. Kalau sudah bertitah ya harus dilakukan. Ya sangat mengerikan sebenarnya situasi itu. Tetapi kita lihat ya, Daniel itu dan kawan-kawan nanti seperti yang sudah dibaca tadi di ayat 19-20 ya, mereka tetap menunjukkan bagaimana sikap mereka yang seharusnya di hadapan Tuhan sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar. Nah, apa yang dilakukan Daniel sehingga menarik untuk kita lihat? Ini perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah tidak kompromi dengan kenajisan makanan. Jadi kalau kita lihat nanti mulai dari ayat berapa ini ya? Ayat 12, sebenarnya di ayat sebelumnya ya sudah dikatakan, jadi kira-kira begini, ketika dipilih Daniel, kemudian dengan dengan 3 orang temannya sehingga mereka berempat akan menjadi orang-orang yang dikasih makan enak-enak, ya. Ini tadi yang di ayat 3 dan 4 itu tadi ya. Akan dikasih makan yang enak, lalu kemudian diajari bahasa Kasdim supaya mereka dipekerjakan di kerajaan, ya. Maka Daniel dan kawan-kawan itu menolak memakan makanan persembahan yang makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa Raja Babel pada waktu itu. Ya. Nah, sebenarnya yang paling penting di sini adalah bukan jenis makanannya. Bukan jenis makanannya, oh ini makanannya apel misalnya, ini makanannya ini enggak cocok kepada saya, ini babi ini enggak cocok kepada saya. Bukan jenis itu yang menjadi persoalan. Tapi yang menjadi persoalan mereka menolak itu, dengan kata lain, bagi mereka itu dianggap najis ketika itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel pada waktu itu. Sedangkan mereka tahu mereka tidak menyembah dewa, mereka menyembah Tuhan yang mereka kenal, ya. Allah Yahweh yang mereka kenal, yang menciptakan langit dan bumi. Maka ya, sekalipun makanan itu enak dan itu adalah perintah raja kepada pegawai-pegawainya, tapi Daniel berkata, tidak, kami tidak mau makan makanan yang seperti itu. Lalu kemudian ya, tentulah takut ya pegawai raja ini. Nanti kalau kamu kurus bagaimana? Saya yang kena marah, kira-kira begitu. Lalu di ayat 12 dan selanjutnya nanti Daniel berkata, adakan aja percobaan kepada kami. Kami tidak usah makan makanan itu, kami kasih makanan yang biasa-biasa ya. Dan nanti di ujung-ujung di mana harus ada evaluasi bagaimana dengan fisik kami, bagaimana dengan kecerdasan kami, gitu ya. Kami siap untuk dievaluasi gitulah. Kalau ternyata ya karena kami tidak makan makanan yang najis itu, maka kami menjadi tidak lebih baik fisiknya dari orang lain, ya udah kami siap menanggung resiko. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi di sana Daniel sebenarnya sudah mulai menunjukkan keyakinan imannya, mempertaruhkan imannya di hadapan Tuhan. Jadi kalau mendengar cerita Daniel, Daniel masuk gua singa, Daniel masuk perapian, lalu dia tidak terbakar, masuk gua singa misalnya, lalu dia tidak dimakan oleh singa. Oh, iman Daniel itu bagus sekali, hebat. Oke, itu betul. Tapi sebetulnya iman Daniel itu sudah dia tunjukkan sejak pertama kali masuk ke negara Babel, ke daerah Babel itu ya. Ketika dia dikasih makan makanan yang sudah dinajiskan dengan mempersembahkan kepada dewa para orang Babel pada waktu itu, Daniel sudah langsung mengatakan tidak. Sehingga kalau ada masalah karena kami tidak makan makanan ini, kami siap mempertanggungjawabkan iman di hadapan Tuhan. Jadi dia sudah menunjukkan keyakinan imannya dari sejak awal. Ini spesialnya Daniel. Maksudnya dari masa muda juga pada zaman ini, tentu kan tadi dikatakan kan yang diambil itu adalah pemuda-pemuda, ya, orang-orang yang dianggap fisiknya bagus, hebat untuk dipekerjakan di kerajaan, begitu ya. Jadi dari masa itu pun dia sudah menunjukkan memang kualitas imannya yang hebat. Itu Daniel. Ya. Mungkin kita nengok makanan enak, wah, ini makanan raja, sama hidangannya dengan raja. Hebat-hebat. Wah,
Mari kita nikmati. Kenapa? Daripada kita menjadi orang buangan di sini, lihat orang sana menjadi budak. Misalnya ya, boleh aja berpersepsi begitu. Sekarang kita dipilih menjadi orang-orang yang juga ada di dalam kerajaan. Makan makanan raja. Sudah, mari kita nikmati. Mungkin akan seperti itu ya. Di samping mereka enak, terhindar dari masalah. Tetapi Daniel bukan hanya menunjukkan sikap tubuh yang baik, tetapi hatinya ternyata sangat-sangat baik. Karena apa? Karena dia begitu takut dan taat kepada Tuhan. Itu yang kita lihat sini. Dan itu sudah dia tunjukkan sejak pertama kali masuk ke daerah Babel. Sejak pertama kali masuk ke daerah Babel, dia sudah menunjukkan imannya yang benar di hadapan Tuhan. Itu makanya layaklah dipertimbangkan Daniel ini sebagai pemuda idaman. Ya, bukan hanya fisiknya, bukan hanya kecerdasannya, tapi imannya juga. Jadi kenapa dia begitu menjadi idaman? Karena keseluruhan hidupnya itu adalah hidup yang benar-benar tunduk kepada Allah. Kalau hanya ganteng aja, cakep aja, kalau hanya pinter aja, mungkin di berbagai tempat itu banyak. Atau ada juga orang yang mungkin dalam kegiatan agama begitu rajin dalam tanda kutip kegiatan gitu ya, tapi hidupnya berubah atau enggak, nah, itu harusnya sih berubah. Tapi kalau hanya main-main mengikuti atau hanya formalitas, ya tentu hidupnya tidak berubah. Tentu itu tidak menjadi sesuatu yang kita sukai, gitu ya. Tapi Daniel berbeda. Daniel menunjukkan sikap hidupnya yang keseluruhannya disempurnakan untuk Tuhan. Selain fisiknya, kecerdasannya, ternyata imannya juga oke. Dia tidak mau menajiskan diri dengan apa yang ada di dalam lingkungannya, sekalipun itu beresiko. Bayangin yang dia lawan nanti adalah raja. Kalau ternyata dia lebih kurus dari orang-orang yang makan enak-enak itu, lalu kemudian karena makanannya sederhana, dia menjadi kurang cerdas, gitu ya. Bahayanya apa? Bisa dibunuh dia di tempat. Bisa dimatikan karena memang dia adalah tawanan penjajahan. Tetapi dia berani mengambil risiko itu karena apa? Karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Dia yakin apa yang diperbuatnya itu benar. Dia yakin bahwa Tuhannya sanggup melebihi dari apa yang ada di lingkungannya. Nah, ini yang Ibu ingin sungguh-sungguh kita teladani dari seorang Daniel. Ya, bukan hanya kecerdasannya, bukan hanya ketampanannya, tetapi mari kita menjadi Daniel di masa sekarang untuk menunjukkan sikap dan etika yang baik dalam hal apa? Dalam segala hal. Di rumah belajar, ya. Cobalah kita memikirkan lebih baik dan lebih cerdas lagi menggunakan waktu belajar dengan benar. Di rumah, apalagi masa-masa sekarang ini ya, untuk anak-anak kami, untuk yang mengikuti Imlek, ya, berimleklah dengan benar, ya. Jangan gadaikan imanmu. Seperti yang sudah dilakukan oleh Daniel, dia tidak mau menggadaikan imannya, sekalipun tantangannya begitu berat, ya. Sehingga dia tetap mengatakan bahwa Tuhanku itu yang harus kuutamakan di dalam hidupku. Ya, bahwa segala sesuatu di dalam lingkungan itu bisa terjadi, tetapi dia percaya dengan sungguh bahwa Tuhan sanggup ya menjadi sandarannya, bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala hal yang dia, bahkan dia akan jauh lebih bijak, jauh lebih berhikmat ketika dia mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kamu juga begitu di rumah ya. Kalaupun nanti kamu mengikuti Imlek dengan segala budaya-budayanya, jangan gadaikan iman. Ketika kamu mengatakan percaya kepada Yesus, sudah mau mengikut Yesus, ikutlah Yesus dengan benar. Ya, jangan mau menggadaikan imannya. Seperti yang dilakukan oleh Daniel ini, ya. Jangan mau menajiskan diri dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Ibu tahu, ya, tidak apa namanya ya, tidak selalu budaya itu salah dan Imlek itu juga bagus dengan sejarahnya, gitu ya. Tetapi ikutilah dengan benar, lakukan dengan benar, hormati orang tuamu dengan baik, ya, bergaul dengan benar di dalam keluarga, ya, supaya nanti kamu juga bisa menunjukkan teladan yang baik bahkan di rumah. Bergaul di mana saja, di sekolah, ya, dengan teman-temannya, termasuk di dunia maya. Cobalah berbicara, berperilaku, berbuat dengan benar
Sehingga ya ketika orang-orang melihat kita, orang-orang melihat Daniel masa kini. Daniel masa kini yang tidak hanya berperawakan fisik yang oke, yang otaknya cerdas, tapi juga hatinya baik. Jadi kalau secara manusia meniru kesempurnaan seorang Daniel, gitu ya. Tentu teladan utama kita adalah Tuhan Yesus. Tentu yang paling kita teladan dalam hidup ini semua yang sempurna, yang tidak ada kurangnya apapun adalah Tuhan Yesus. Tetapi ternyata ya manusia pun ada kok yang bisa menunjukkan, yang bisa memberi teladan kepada kita bahwa tidak mustahil untuk hidup benar di tengah-tengah situasi yang tidak benar. Saya ulangi, tidak mustahil hidup benar di tengah-tengah situasi yang tidak benar. Ya, jadi silahkan untuk tetap menikmati perayaan-perayaan Imleknya dengan benar, syukuri kepada Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan kepadamu secara pribadi, kepada keluargamu, ya, ucapkan syukur kepada Tuhan, ya, silakan nikmati persekutuan, mungkin makan bersama dan sebagainya, saling mohon maaf, memaafkan misalnya ya, bagi yang dapat angpau banyak-banyak, ya. Nah, jangan lupa ucapkan syukur pertama tentunya ya. Setelah itu kalau banyak lagi ya silakan berbagi, kan begitu ya. Kalau masih memungkinkan ya. Jadi artinya ya perayaan boleh tetap kita nikmati, segala sesuatu dalam hidup ini bisa kita jalani, tapi sekali lagi jangan gadaikan imanmu ya ketika kamu melakukan kegiatan apapun dalam hidup. Belajar pun orang bisa menggadaikan imannya. Gara-gara takut nilainya nggak bagus ya, gara-gara takut nilai ujiannya nggak bagus, menyontek dia. Sudah menunjukkan sikap yang tidak baik, yang tidak benar menurut firman Tuhan. Sudah menggadaikan ya kepercayaannya, keyakinannya, kebersandarannya kepada Tuhan. Itu pun termasuk. Oke? Jadi itu dulu untuk hari ini untuk diingatkan. Ya Ibu berharap bahwa setelah ini nanti ya muncul Daniel masa kini, walaupun dia laki-laki atau perempuan ya, misalnya Ibu nanti bisa melihat misalnya ya Joses mirip Daniel yang ada di kitab Daniel gitu ya. Si Jessica mirip Daniel yang ada di kitab Daniel dalam hidupnya tentunya ya, dalam kesempurnaan hidupnya ya. Natasha menjadi Daniel masa kini misalnya ya, dan yang lain. Jadi kalaupun tidak ada lagi pribadi Daniel yang itu, tetapi kita bisa melihat sifat, perilaku, perawakan yang dibungkus dengan iman yang benar kepada Tuhan bisa ditemukan di antara anak-anak Tuhan yang meneladani Daniel sehingga menjadi Daniel masa kini. Jadi bukan hanya namanya aja yang Daniel ya, tapi hidupnya adalah hidup seperti Daniel ya. Jangan sampai namanya aja yang Daniel. Kalau bisa yang namanya Daniel lebih lagi menunjukkan sikap Daniel gitu. Tapi kalaupun tidak, kita semua boleh menjadi Daniel masa kini. Baik, itu untuk direnungkan. Nah, sekarang kita akan berdoa. Yang pertama kita akan berdoa bersama-sama untuk firman yang kita dengar. Mari kita berdoa sehingga kita bisa menunjukkan maulah ya, mau menjadi pribadi-pribadi yang meniru Daniel dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman yang mengikuti perayaan Imlek supaya mereka tetap bisa menjaga, memelihara kekudusan hidupnya selama perayaan dan bisa menjadi saksi Tuhan gitu ya, sama seperti Daniel dan kawan-kawan. Dan buat kita yang liburan, yang berlibur ya, boleh tetap menggunakan masa-masa libur dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya ya. Nah, kemudian yang terakhir nanti boleh kita doakan hal-hal yang pribadi yang perlu untuk didoakan secara pribadi, mungkin keluarga, mungkin teman yang perlu kita bawakan ke dalam doa lalu ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita membuka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar.
belajar tentang seorang Daniel yang dipilih Tuhan untuk menjadi saksi dan orang menjadi pribadi yang boleh kami teladani, bahwa tidak mustahil bahwa seorang anak-anak Tuhan menunjukkan sikap yang benar sekalipun mungkin godaannya sangat besar. Dia seorang yang secara fisik menarik, dia seorang yang berilmu juga, tetapi tidak melupakan imannya di hadapan Tuhan. Kami sungguh rindu bahwa hadir Daniel masa kini yang seperti itu Tuhan, dan secara khusus untuk anak-anak ini semua Tuhan, biar mereka punya progres hidup, harapan dan kerinduan untuk menjadi orang-orang yang patut diteladani di dalam kehidupan mereka. Tentu di antara mereka ada yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar dan menyatakan iman menjadi pengikut Kristus. Biar kiranya itu membuat mereka lebih lagi ya Tuhan serius menunjukkan identitas mereka sebagai pengikut Kristus, secara khusus untuk anak-anak kami yang akan mengikuti perayaan Imlek dengan rasa syukur yang penuh sukacita. Berkati mereka Tuhan untuk menjaga kekudusan hidupnya supaya semua perayaan ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong mereka, khususnya anak-anakmu yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bisa tetap menjadi saksi Tuhan, menjadi teladan, menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua mereka, menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat, menyatakan kebenaran-Mu di antara keluarga mereka. Lewat doa-doa mereka, lewat kesaksian hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang Maha Baik. Berkati anak-anak kami semua juga yang libur, supaya tidak menyanyiakan waktu yang ada, tetapi mereka tetap menggunakan waktu dengan baik, belajar, dan mempersiapkan diri untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Berkati seluruh keluarga dari anak-anak ini Tuhan, orang tua mereka, saudara mereka, siapapun di dalam keluarga mereka Tuhan, supaya memiliki penyerahan diri yang penuh hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati dan akan terus memberkati kami. Ajarlah kami melihat anugerah dan kebaikan-Mu selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang Maha Baik, terpuji nama-Mu, jikalau kami melakukan kesalahan selama beribadah ini. Hati kami, pikiran kami, sikap tubuh kami tidak mencerminkan penghargaan kami terhadap kekudusan Tuhan dalam ibadah ini. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami mohon ampun. Ampunilah kami Tuhan, supaya itu tidak menghalangi berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajari kami untuk lebih lagi menghargai setiap kali kami beribadah di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih.